Seorang pria bernama Yoshida sedang mengajukan sebuah novelnya kepada seorang wanita bernama Suzuki. Namun, Suzuki meminta untuk menulis ulang semuanya dan memintanya untuk memperbaiki sebelum jam 3 sore esok harinya. Namun, di tengah obrolan itu, tiba-tiba Suzuki menerima pesan dari atasannya untuk menangkap ninja asing di distrik Narima di sekitar jembatan penyeberangan Hashizume. Lalu Suzuki pamit meninggalkan Yoshida sendirian dan berjanji akan datang lagi besoknya. Kemudian, Suzuki menuju tempat yang dimaksud, lalu ia melihat seseorang yang dianggap mencurigakan, dan Suzuki langsung menghadangnya. Dan pria itu berusaha menembak Suzuki. Namun, Suzuki dengan keahlian ninjanya mampu menghindari setiap tembakan pria asing itu, dan ia menyerang pria asing tersebut. Dan dari atas jembatan, seseorang sedang memantau Suzuki. Pria itu bernama Master Kato. Ketika Suzuki terpojok, ia mengeluarkan tongkat listriknya, akan tetapi pria asing itu mampu untuk menahannya. Kemudian ia melemparkan Suzuki. Ketika pria asing itu ingin menembak Suzuki, tiba-tiba Kuro datang menyerangnya. Dan dengan mudah Kuro berhasil melumpuhkan pria asing tersebut dan menyerahkan sisanya kepada Suzuki. Setelah itu, Kuro pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah Kuro yang sedang bosan, bermain sumpit-sumpitan dengan menggunakan tusuk gigi sebagai pelurunya. Lalu, tiba-tiba Master Kato datang yang membuat Kuro terkejut dan langsung memasang kuda-kudanya. Di sana, Master Kato menjelaskan bahwa adanya rumor tentang ninja pengkhianat yang keluar dari organisasi NIN, dan setiap ninja yang membelot maka akan dilenyapkan. Lalu, Master Kato memberikan sebuah pekerjaan kepada Kuro, yaitu memburu target organisasi yang membelot bernama UN, atau disebut juga dengan Dan informasinya, mereka menyelinap di sebuah sekolah bernama SMA Kodan. Sekolah itu merupakan bekas sekolah Angkatan Darat Nakano cabang Ekoda. Dan Master Kato meminta Kuro untuk mencari rumor tersebut. Namun, Kuro mengatakan kalau ia harus menjadi murid di SMA Kodan. Akan tetapi umurnya sudah melebihi usia anak SMA pada umumnya, yaitu 24 tahun. Dan Kuro sudah banyak lupa dengan pelajaran sekolah dulu. Namun, Master Kato menjelaskan jika ada kesulitan, ia meminta Kuro untuk melihat ke lantai. Kemudian Kuro membuka kardus itu yang berisi seragam sekolah dan sebuah jaket yang mempunyai kecanggihan, yang mana jaket tersebut bisa membuat seseorang menjadi tak terlihat. Lalu, Kuro dengan polosnya memainkan tombol on-off-nya. Lalu tiba-tiba Kuro dipanggil oleh seorang wanita bernama Kawado yang tinggal di rumah kos tersebut. Ia meminta Kuro untuk mengambilkan tisu toilet. Namun ketika Kuro bertanya di mana tisu itu, Kawado menjawab tisunya berada dalam toilet. Lalu Kuro mengatakan kenapa tidak diambil saja sendiri. Dikarenakan letaknya jauh dari kloset tersebut dan Kawado tidak bisa menggapainya. Dan meminta Kuro untuk masuk dan mengambil tisu itu sambil mengancam jangan melihat ke arahnya. Kemudian, dengan ilmu ninjanya, Kuro mencoba masuk dengan merangkak menyamping melalui antara dinding toilet itu. Ketika ingin memberikan tisu, Kuro tak sengaja melihat Kawado sehingga membuat Kawado marah padanya. Dan sebagai permintaan maafnya, Kuro mengajak Kawado untuk minum bir sampai ia teler dan mabuk. Lalu Kuro membawa Kawado ke kamarnya, dan tak lama setelah itu terdengar suara Ono, tetangga kosnya Kuro, kegirangan karena ia baru diterima bekerja. Lalu, Kuro buru-buru masuk ke kamarnya. Ketika berada di kamar Ono, tiba-tiba muncul dan marah-marah karena minuman birnya telah habis, dan ia menuduh Kuro yang telah menghabiskan semua minumannya. Kemudian, Kuro meminta maaf lalu menutup pintu gesernya. Ono yang tak terima membuka kembali pintu itu dan marah-marah kepada Kuro, dan Kuro hanya membalas dengan kata, yang mana hal itu membuat Ono kesal dan mengaku kalah berdebat dengan Kuro.
じゃなくて聞いてるんだよ。Dan keesokan paginya, Kuro pergi ke SMA Kodan tempat di mana ia ditugaskan. Ketika berada di depan pintu, Kuro hanya terdiam dan mematung, dan tiba-tiba dari belakang seorang siswi bernama Noguchi datang dan meminta Kuro untuk tidak menghalangi jalannya. Ketika mereka sedang berdebat, datang Pak Guru, menyapa mereka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kelas untuk mengikuti tambahan pelajaran untuk Noguchi dan ujian pindahan Kirigamini untuk Kuro. Dan Pak Guru menyuruh Noguchi duduk di bangkunya, lalu Kuro disuruh bebas untuk memilih duduk di bangku mana saja. Setelah berkeliling mencari bangku, Kuro memilih duduk di bangku bersebelahan dengan Noguchi, dan hal itu membuat Noguchi menjadi salah tingkah dan menganggap Kuro menyukainya. Lalu, Pak Guru memerintahkan mereka untuk mengeluarkan alat tulis mereka untuk mengerjakan ujian tersebut. Kuro teringat pesan Master Kato jika ada masalah, ia meminta Kuro untuk melihat ke lantai. Dan, ketika Kuro sedikit kesulitan mengerjakan soal ujiannya, ia melihat ke lantai di mana di lantai tersebut terdapat kode dengan beras-beras warna-warni sebagai petunjuk jawaban dari ujian yang Kuro kerjakan. Namun tiba-tiba Noguchi berteriak ketika melihat ke lantai. Ia merasa jijik karena ia menganggap itu adalah telur-telur serangga, dan Kuro membenarkan hal itu ketika Pak Guru ingin menyentuh beras-beras itu, sehingga Pak Guru tidak jadi menyentuh beras-beras itu. Kemudian, Pak Guru menyuruh Noguchi untuk mengambil sapu, dan Kuro segera mengulur waktu sebelum beras-beras itu dibersihkan. Lalu, ia pula-pula menjatuhkan penghapusnya, dan lalu ia menyumpit ke arah Noguchi dan Noguchi pun seketika itu kaget karena ada sesuatu yang menyentuh bokongnya. Kuro memanfaatkan hal itu untuk mengerjakan ujiannya, kemudian Pak Guru menghampiri Noguchi untuk menenangkannya, lalu dengan tak sengaja menginjak beras-beras itu. Ketika Pak Guru ingin menyapu beras-beras itu, Kuro menginjak beras-beras yang tersisa itu dengan kakinya agar kode-kode itu tetap utuh. Dan Kuro menggunakan ilmu ninjanya yang membuat dirinya kencing di celana. Dan Kuro pura-pura menangis atas apa yang ia lakukan, dan ia tak sanggup lagi jika harus menyelesaikan ujian itu hari ini. Setelah pulang dari pelajaran tambahan, Kuro menunggu Noguchi di depan pintu sekolah, dan ia mengajak Noguchi pulang bersama. Sesampainya di depan rumah Kuro mengajak Noguchi untuk mampir dulu ke rumahnya. Awalnya Noguchi menolak hal itu karena ia merasa hal itu terlalu cepat, mestinya ada tahapan-tahapannya. Namun akhirnya Kuro mengikuti Kuro ke atas. Namun sesampainya di depan pintu kamar Kuro malah naik ke atas genting yang diikuti oleh Noguchi. Meskipun merasa Kuro itu aneh, tapi ia tetap mengikuti Kuro sampai ke atas genting. Di sana, Kuro mencoba menggali informasi tentang sekolah SMA Kodan dari Noguchi. Setelah menggali informasi dari Noguchi, lalu ia ingin pamit pulang. Ketika ingin melangkah, Kuro memperingatkan agar hati-hati dalam melangkah karena ada salah satu genting yang rapuh. Tiba-tiba Noguchi malah menginjak genting itu dan akhirnya ia terjatuh. Dengan ilmu ninjanya, Kuro segera melompat dan menyelamatkan Noguchi. Setelah diselamatkan, Noguchi ternyata pingsan dengan gaya pingsan yang aneh. Kemudian Kuro berinisiatif untuk mengantarnya ke rumah dengan melihat alamat Noguchi di dompet tanda pengenalnya. Pada malam harinya, Kuro menggunakan jaket tak terlihatnya untuk menangkap seorang siswa bernama Eita yang suka iseng dengan mencuri bram milik Kawado dan menakut-nakuti Ono. Lalu, Eita pun diinterogasi oleh Kuro dan menanyakan apakah Eita berteman dengan Noguchi. Sontak, Eita pun kaget bagaimana Kuro bisa kenal dengan Noguchi. Kuro menjelaskan bahwa ia siswa pindahan dan sekarang bersekolah di SMA Kodan. Dan ia mengajak Eita untuk pergi sekolah bersama, dan ia menjamin dan akan melindungi Eita dari pembulian di sekolah tersebut. Keesokan paginya, Kuro berangkat sekolah bersama Eita, dan sekalian Kuro mampir ke rumah Noguchi. Noguchi yang kaget kenapa Kuro bisa tahu alamat rumahnya, Kuro menjelaskan bahwa ia menggendong Noguchi ketika ia pingsan ketika jatuh dari atap rumahnya. Hal itu sontak membuat Eita kaget, ia menganggap Kuro dan Noguchi mempunyai hubungan yang spesial.
Di perjalanan ke sekolah, Noguchi tak menyangka Eita akhirnya mau pergi ke sekolah. Dan Eita berkata itu semua karena Kuro, bahwa Kuro siap akan melindungi Eita dari para pembuli. Ketika sampai di dalam kelas, Kuro diperkenalkan oleh gurunya, dan Eita yang ikut berdiri disuruh duduk oleh Pak Guru karena ia bukan siswa pindahan dan tak perlu mengenalkan diri. Sontak satu kelas mentertawakannya karena ia sudah lama tak masuk sekolah. Ketika Eita menuju kursinya, Azuma coba menghalangi Eita dengan kakinya, lalu Kuro menggerakkan kaki Eita untuk menginjak kaki Azuma. Siswi bernama Yamada terkesima ketika melihat Kuro, lalu Kuro duduk di kursinya dan di sampingnya ada seorang siswi cantik bernama Sato yang menawarkan buku paket kepada Kuro karena Kuro belum mempunyai buku tersebut. Noguchi yang melihat hal itu menjadi cemburu kepada Kuro. Tak lama setelah itu, sebuah laser merah dari sebuah boneka mengarah ke wajah Kuro, sehingga membuat Kuro keluar dari kelas dan tak memperdulikan peringatan dari guru kelasnya. Sesampainya di luar, Kuro lalu bertemu dengan Hachiya, seorang ninja yang sama-sama ditugaskan oleh Kato untuk mematai Under Ninja. Dan Kuro meminta jangan terlalu menonjol di tempat terbuka ini yang mana mereka sedang diawasi oleh seorang pengawas sekolah, yang ternyata juga seorang ninja yang sedang mengawasi mereka bernama Awanama. Namun tak lama kemudian, Hachiya memberitahu Kuro bahwa Eita sedang dirayu oleh Yamada yang memintanya untuk membawakan dan memindahkan beberapa kardus. Kuro yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Eita segera mengikutinya dengan menuruni gedung sekolah itu, dan hal itu dilihat oleh Sato, lalu memotretnya dan Kuro menyadari hal tersebut. Eita yang tak sadar bahwa ia sedang dijebak oleh Yamada, ia membawa Eita bertemu dengan Azuma, dan setelah tugasnya selesai, lalu Yamada pergi meninggalkan Eita. Azuma beserta temannya, Nobehi, langsung membuli Eita. Melihat hal tersebut, Kuro pun tak bisa tinggal diam, lalu ia datang dengan menutup sebagian badannya dengan kardus dan memakai jaket tak terlihatnya, lalu mengalahkan mereka berdua yang mana Kuro menggunakan Eita sebagai medianya. Noguchi yang merasa cemburu segera mendatangi Sato dan menanyakan apa yang ia bicarakan dengan Kuro sewaktu di dalam kelas tadi. Sato menjawab bahwa Kuro hanya menanyakan nama marganya, dan membuat Kuro terkesima dengan nama marga tersebut. Lalu Sato menimbali Noguchi dengan berkata jangan-jangan kamu menyukai Kuro. Sontak hal itu membuat Noguchi menjadi salah tingkah. Lalu tiba-tiba Kuro lewat dan bertanya kepada mereka berdua di mana ia bisa menemui penjaga sekolah. Dan mereka memberitahu Kuro bahwa penjaga sekolah biasanya ada di ruang ketel. Tak lama kemudian, Kuro sampai di tempat penjaga sekolah tersebut dan langsung menyambut Kuro dengan katanya, lalu Kuro memperingatkan Awanama bahwa ia sudah ditandai oleh TON, yaitu sebuah satelit yang sudah mengantongi lebih dari 200.000 identitas para ninja. Dan memperingatkan juga bahwa TON bisa mengirim serangan laser yang bisa memotong lengannya. Ketika Awanama ingin menyerang Kuro, laser TON aktif dan memotong katananya hingga terbelah menjadi dua. Setelah itu, Kuro pun keluar dari tempat itu, akan tetapi ia dikejutkan dengan hadirnya Yamada di sana. Pada malam harinya, Kuro meminta persetujuan Master Kato terkait rencananya yang akan menuju ruang bawah tanah yang ada di SMA Kodan untuk memastikan hal tersebut. Dan Master Kato juga mengikut sertakan selain dirinya dan Hachiya, Suzuki juga akan dikirim ke sekolah SMA Kodan. Sementara itu, di rumah keluarga Noguchi, ayah dan ibunya sedang mentertawakan acara di sebuah televisi, yang mana Noguchi memilih untuk pergi ke kamarnya untuk rebahan dan membayangkan serta berkhayal kalau nanti suatu saat ia berpacaran dengan Kuro. Di tengah hayalannya itu, ia dikejutkan dengan kehadiran Kuro di sana dengan memakai jaket tak terlihatnya yang membuat Noguchi berteriak ketakutan. Dan Kuro pun meminta Noguchi untuk diam sebab kedatangannya ke rumah Noguchi hanya untuk memberitahunya agar besok untuk tidak berangkat ke sekolah karena sekolah akan lenyap. Dan Kuro tidak bisa menjelaskan hal itu secara jelas kepada Noguchi dan ia berharap Noguchi besok untuk tidak pergi ke sekolah. Keesokan paginya, Azuma yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah setelah ia dipermalukan oleh Eita dan berniat akan membulinya lagi.
Akan tetapi, sebelum ia sampai memasuki sekolah tersebut, tiba-tiba kepalanya terlepas akibat tebasan dari ninja tak kasat mata yang akan memulai misinya untuk menghabisi seluruh orang yang ada di SM Nakodan. Sementara itu, di kantor pusat Satelliton, seorang staf memberitahukan kepada anggota NIN, yaitu Hachiya dan Suzuki, bahwa ninja UN sudah sampai di SMA Kodan dan sempat membunuh salah seorang murid, yaitu Azuma. Kuro bersama Noheji dan Eita pergi ke sebuah markas tanah yang ada di belakang sekolah. Sesampainya di sana, Kuro hanya masuk sendirian meninggalkan Noheji dan Eita dikarenakan mereka takut untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Lalu ketika berada di ruang kelas, para murid dikejutkan dengan Azuma yang berjalan tanpa kepala dan dengan cepat ninja UN tak kasat mata langsung melancarkan aksinya dengan membanti siswa yang ada di kelas itu. Dan para murid pun berhamburan lari keluar kelas. Dan dari gedung seberang, seorang murid sedang makan di toilet dibuat terkejut karena sebuah shuriken hampir menyenai wajahnya. Ketika ninja tak kasat mata itu ingin membunuhnya, ia merasa anak murid itu aneh karena makan siang di toilet. Dan akhirnya, ia tak jadi membunuh murid tersebut. Sementara itu, kepala sekolah mengumumkan kalau ada orang mencurigakan memasuki sekolah dan demi keamanan para siswa dan staf sekolah diharapkan berkumpul di halaman sekolah. Akan tetapi, Awanama langsung mengambil alih pengeras suara itu dan mengatakan pemberitahuan sebelumnya adalah palsu karena kalau semua murid berkumpul di halaman sekolah, justru hal itu yang diinginkan oleh ninja UN tak kasat mata dan meminta para murid untuk tetap berada di dalam gedung sekolah. Dan tak lupa, ia juga memberitahukan kepada anggota NIN bahwa ninja UN sudah berpindah ke gedung yang lain dan ia meminta agar Suzuki terus bisa berkomunikasi dengannya. Lalu meminta Suzuki segera menemukan ninja UN tak kasat mata itu sebelum para murid mati dihabisi olehnya. Suzuki yang menyadari kehadiran ninja tak kasat mata itu bersiap untuk menghadapinya. Dan tak lama setelah itu, ninja tak kasat mata itu menunjukkan siapakah dia sebenarnya kepada Suzuki. Dan ninja itu bernama Saruta yang dahulu ketika di akademi pernah suka dengan Suzuki. Namun Suzuki tidak pernah mengenal yang bernama Saruta dan hal itu membuat Saruta marah dan menyerang Suzuki dengan katananya. Dan Suzuki tidak berdaya melawan kehebatan ninja UN, sehingga otot tendon pada kakinya terkena oleh sayatan pedang oleh Saruta. Sehingga membuat Suzuki tidak bisa melawan lagi. Lalu tiba-tiba Master Kato datang menyelamatkan Suzuki. Sebagai seorang master ninja, bagi Kato bukan hal susah untuk melawan Saruta, sehingga membuat Saruta harus kabur dengan mengaktifkan kembali mode ninja tak kasat mata. Dan Master Kato berhasil menyimpan data-datanya melalui kacamata yang ia pakai. Sementara itu, Noguchi berusaha mencari Kuro dan bertanya kepada Eita di mana keberadaan Kuro. Eita mengatakan bahwa Kuro pergi ke ruang bawah tanah di belakang sekolah. Mendengar hal itu, Noguchi berusaha menyusul Kuro. Tak lama kemudian, Kato muncul meminta Eita untuk ikut dengannya untuk menolong Suzuki yang tengah terluka akibat sayatan pedang Saruta. Lalu Kuro yang sedang berada di ruang bawah tanah bertemu dengan Yamada, yang mana Kuro sudah menduganya bahwa Yamada adalah under ninja tersebut. Kembali ke sekolah, Saruta yang berjalan di lorong sekolah menantang Hachiya untuk bertarung karena target yang sebenarnya ia cari adalah Hachiya, salah satu cucu dari 7 pendewa ninja. Saruta akhirnya terdesak dan sudah ditandai oleh laser ton. Akan tetapi, karena jarak Saruta dan Hachiya terlalu dekat, tidak mungkin laser itu ditembakkan. Hal itu pasti akan menciderai Hachiya juga, dan Saruta berhasil melarikan diri dari Hachiya.
Kuro yang sudah bertemu dengan Yamada langsung menyerangnya dengan melemparkan senter ke arah Yamada. Dan dengan tenangnya, Yamada berhasil menangkis perlawanan Kuro bahkan sambil tersenyum. Sementara itu, Eita dan Sato memapa Suzuki ke ruang aula sekolah dan dengan arahan Awanama melalui radio yang sudah dimodifikasi melalui alat APAR, mereka berhasil menemukan ruangan rahasia pintu keluar ruang bawah tanah Under Ninja. Sementara itu, Kuro yang sudah tak sanggup lagi menyuruh Noguchi untuk pergi dan memberikan jaketnya kepada Noguchi. Namun Noguchi tidak ingin pergi dari sana. Walaupun Noguchi berhasil selamat keluar dari sana berkat fitur pelindung yang ada pada jaketnya Kuro, akan tetapi ia tidak bisa menyelamatkan Kuro sehingga membuat dia sedih. Dan setelah itu terlihat Eita yang berhenti di depan rumah Kuro yang merasa sedih dan kehilangan sosok laki-laki yang mau berteman dengannya. Begitupun dengan Ono dan Kawado. Sementara itu, Noguchi yang berada di rumah sedang menonton berita yang mengabarkan hancurnya sekolah SMA Kodan, memilih untuk masuk ke kamarnya. Namun ketika ia masuk ke dalam kamarnya, Noguchi terkejut karena melihat seorang laki-laki berada di kamarnya Kuro-kun yang sangat mirip dengan Kuro. Namun ternyata ia adalah Juro. Dan film pun berakhir.